pasar banyak pedagang buah-buahan, berangkat pagi jadi tergesa-gesa. Jika menunda-nunda pekerjaan, hanya kata terlambat yang akan tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bunda Twin, ibu rumah tangga desa dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Seperti biasa, kali ini aku akan share lagi kegiatan aku, pastinya kegiatan seputaran ibu rumah tangga. Nah, ini aku awali dulu kegiatan aku dengan aku itu mau ngambilin jantung pisang, karena kan ini pisangnya itu udah pada keluar gitu semua. Jadi kalau misalnya jantungnya itu tuh nggak dipotong, nanti pisangnya itu nggak akan besar-besar gitu ya, katanya sih gitu. Jadi aku itu potongin dulu untuk si jantung-jantung pisang. Nah, jantung pisang yang aku potong-potong tadi itu ada 4, karena memang 4 tandan itu tuh kayak baru-baru gitu keluar. Jadi di belakang kamar mandi aku ini, aku itu juga punya 3 tandan pisang, tapi itu tuh udah lumayan besar-besar gitu buahnya, nggak lama lagi lah itu pasti bakalan dipanen. Nah, itu tuh aja buahnya itu belum dipanen, tapi udah ada aja gitu ya teman-teman, orang yang mau beli udah dipesan duluan, katanya nanti kalau misalnya pisangnya matang buat dia 3-3-nya itu adalah tukang gorengan ya. Tukang gorengannya itu dekat rumah aku gitu. Jadi aku bilang oke nggak apa-apa, tapi kayaknya aku nggak jual 3-3-nya sih, palingan aku jualnya itu 2, karena yang satunya itu buat aku dan juga mau aku bagi-bagiin ke tetangga dan juga ke saudara-saudara aku pastinya gitu ya, ke kakak ipar aku kayak gitu, biasanya sih kayak gitu ya. Terus itu pisang yang 4 tandan itu tuh pisang apa ya namanya aku lupa. Kalau yang di belakang rumah itu pisang nangka. Nah, kalau yang di baru aku copotin jantungnya tadi tuh kalau nggak salah pisang apa ya katanya namanya, kemarin aku itu lupa. Itu tuh yang besar tandannya yang paling terakhir tadi aku angkatin jantungnya itu udah ada yang mesen juga, katanya itu nanti kalau misalnya udah tua itu buat dia aja, itu orang di depan rumah aku yang dindingnya itu yang kelihatan dari rumah aku gitu ya teman-teman, yang langsung di depan rumah aku, dia itu udah mesen duluan untuk si pisangnya. Aku bilang Oke deh, balik lagi. Di sini aku mau lanjut buat nyuci piring. Ini tuh sebenarnya di siang menjelang sore hari ya teman-teman. Ya ini tuh cucian piring aku lumayan banyak gitu ya. Padahal di rumah tuh cuman aku aja gitu. Tapi ya gitu, pas aku masak tadi pagi aku nggak nyuci piring gitu kan. Kan sore ini aku nggak masak lagi nih. Jadi cucian piring aku yang tadi pagi harusnya aku cuci, baru aku cuci sekarang itu. Jadi kelihatan kayak numpuk banget. Tambah lagi juga kemarin sore aku nggak nyuci piring juga, Masya Allah. Jadi ya wajar lah kalau numpuk kayak gini ya. Aku minta maaf ya teman-teman kalau misalnya kalian itu nggak nyaman dengan penampakan kamar mandi aku, karena kamar mandi aku ya kayak gini sederhana banget ya, dan masih kayak kelihatan kumuh kayak gitu ya teman-teman. Insya Allah dalam waktu dekat kalau misalnya aku itu udah cukup gitu ya budgetnya, aku itu mau langsung renov gitu ya, karena memang aku tuh sebenarnya untuk renov ini tuh kayak lagi nunggu harga emas itu agak sedikit naik. Jadi untuk harga emas di tempat aku itu lagi turun gitu. Jadi nanti kalau misalnya harga emas itu udah mulai agak naik, aku tuh mau cicil buat beli bahan-bahan gitu. Tapi ya tunggulah harga emas itu agak naik dulu ya, biar kelihatan gitu untuk sedikit untungnya gitu ya dari aku itu nyimpan emas gitu. Oke teman-teman, alhamdulillah itu cucian piring udah kelar. Di sini aku juga lanjut buat ngisi air minum, karena memang aku lihat di galon itu udah nggak ada air minum. Dan ya udah, daripada ntar itu susah gitu ya, mau minum itu harus ngambil-ngambil di dalam kukusan ini. Jadi ya udah, aku itu salin aja untuk si air minumnya itu ke dalam galon, biar lebih enak aja nanti pas mau minum. Aku tuh banyak banget baca komentar di video aku tuh, katanya itu banyak yang nggak kuat ngangkat galon ya. Dulu aku itu tuh juga nggak kuat ngangkat galon, apalagi dulu pas habis operasi, Masya Allah tuh ngilu banget gitu ya perut aku. Tapi nggak tahu kenapa kalau sekarang ini sih aku tuh udah terbiasa gitu ya. Bahkan terkadang kalaupun ada Pak suami di rumah gitu ya, aku tuh nggak yang minta tolong gitu, kecuali Pak suami yang menawarkan diri untuk ngangkat galon. Tapi kalau dia nggak menawarkan diri ya aku ngangkat sendiri, karena kan aku juga bisa gitu. Kalau sebelumnya itu tuh aku nggak bisa karena mungkin aku nggak terbiasa gitu sih. Nah, ini aku angkat galonnya dan itu kesenggol si cangkir, jadinya jatuh gitu. Aku kalau misalnya ngangkat galon ke atas dispenser itu aku copot dulu ya tutup yang di atasnya itu, biar dia tuh nggak tumpah-tumpah gitu. Dan jangan lupa untuk dielap, karena kalau nampaknya udah ngangkat galon kayak gini pasti kayak lumayan basah gitu di tepi-tepinya, di sisi-sisi galon itu pasti basah gitu ya.
Next di sini aku itu mau masak nasi. Jadi aku itu udah nggak ada nasi lagi. Jadi aku tuh mau masak dulu si nasi ini. Maksudnya si beras ini aku cuci dulu karena pengen aku masak ya. Kalau misalnya aku nyuci beras itu tergantung berasnya ya teman-teman. Kalau beras aku ini tuh dia berasnya itu tuh nggak yang terlalu banyak kotorannya. Jadi palingan aku nyucinya itu 2 kali. Paling banyak itu 3 kali gitu. Tapi kalau keseringannya tuh sih aku kayak cuman 2 kali aja kadang nyucinya berasnya gitu. Pokoknya tergantung keadaan berasnya sih. Saat ini beras itu udah lumayan naik gitu ya teman-teman, dan terus-terusan naik. Aku dengar isu-isunya itu kayak lebih naik-naik lagi gitu harganya. Ya semoga lah ya teman-teman harga beras itu cepat stabil lagi, karena kan beras ini kan makanan pokok kita gitu ya. Bahan makanan pokok yang paling utama, yang paling kita perluin sebagai rakyat Indonesia gitu kan. Jadi kadang kalau misalnya semua itu pada serba naik, terkadang kita itu kayak juga ngerasa pusing gak sih sebagai emak-emak gitu ya. Pusing gitu ngatur uang belanja. Tapi ya kita berdoa aja, semoga dengan naiknya BBM, naiknya beras dan bahan-bahan pangan lainnya, semoga Allah juga menambahkan nikmatnya dan juga menambahkan rasa syukur ke dalam hati kita. Jadi berapapun yang kita dapat selalu bisa kita syukuri, dan semoga juga Allah menambahkan rezeki kita. Amin. Oke lanjut ya, di sini aku mau goreng kerupuk ya buat cemilan aja, karena aku itu terkadang itu juga doyan ngemil gitu ya. Tapi aku itu kadang mau ngemilin jajan, kadang itu suka merasa bersalah gitu ya. Aku tuh jajan, nanti anak-anak itu jadi berkurang jatah jajannya gitu. Jadi aku tuh lebih suka nyemilin kerupuk kayak gini. Cuman memang sesekali aku jajan ya, karena jajan itu menurut aku juga penting juga buat aku gitu ya. Karena kan nggak mungkin cuma anak-anak doang yang pengen nyemil gitu ya. Kita sebagai emak-emak juga pasti pengen nyemil. Cuman aku itu kalau misalnya kayak jajan-jajanan warung tuh nggak yang terlalu doyan teman-teman. Cuman kalau kayak jajanan mie ayam gitu ya, sekali seminggu atau sekali 2 minggu mah aku juga pengen gitu. Tapi ya nggak sering-sering, karena aku tuh trauma banget dengan masa lalu aku yang dulu sering banget jajan di luar, dan itu bener-bener bikin keuangan aku itu berantakan. Jadi lebih baik sekarang aku itu belajar untuk menahan hawa nafsu daripada keuangan aku berantakan dan ngutang sana sini. Ya balik lagi tuh sebenarnya disesuaikan aja sih dengan keadaan kita ya. Kalau misalnya keuangan kita baik-baik aja, dan kalau kita mau jajan terus-terusan sih nggak masalah. Kalau aku bener-bener menyesuaikan dengan keadaan aku. Kalau misalnya kayak aku dapat uang endorsement atau juga nerima gaji dari YouTube, nah di situ tuh kesempatan aku buat beli makanan yang aku suka. Kadang aku beli mie ayam, ngajakin beli martabak kayak gitu ya. Pokoknya itu kadang kayak 50 sampai 100 ribu itu cuman buat beli jajanan gitu. Pokoknya buat nyenengin diri dan muasin nafsu gitu ya teman-teman. Apalagi kayak aku gitu kan jarang-jarang jajan. Jadi pas lagi dapat gaji YouTube gitu, kadang aku suka ambil 100 ribu, kadang aku jajanin gitu ya, maksudnya jajanin segala macam, kayak beli mie ayam, ntar pulangnya itu beli martabak kayak gitu. Pokoknya ya yang apa ya, kayak menyenangkan diri lah gitu ya, karena kan aku juga berusaha kan untuk selalu biar bisa gajian gitu kan. Jadi kalau pas lagi gajian ya udah aku kasih ke reward ke diri aku sendiri, setidaknya dengan jajan-jajan gitu udah bersyukur banget. Karena kan saat ini aku tuh lagi punya impian pengen renov rumah, jadi aku tuh harus bener-bener bisa juga untuk mengontrol hawa nafsu jajan aku biar nggak terlalu berlebihan gitu ya teman-teman, agar setiap keinginan kami itu bisa perlahan kami wujudkan. Nah, kelar aku goreng kerupuk, di sini aku juga lanjut ngemil sama anak-anak sambil nonton TV. Ya, kayak gini aja sih, aku tuh udah seneng aja ya teman-teman ngajakin anak-anak ngemil bareng kayak gini, walaupun cuman ngemilin kerupuk gitu ya. Jadi kerupuk ini tuh bukan cuman teman makan doang ya, jadi cemilan juga sama aku kayak gini. Kadang lagi nonton TV tuh enak banget gitu ya, nyemilin kerupuk, tahu-taunya itu satu toples ini tuh udah habis nggak berasa. Oke lanjut, di sini aku mau ngangkatin pakaian yang udah kelar, aku cuci tadi pagi dan ini udah pada kering semuanya. Dan aku juga mau sapa-sapa untuk teman-teman semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah klik video aku. Untuk kalian yang baru gabung atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku ngembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk meninggalkan like serta komentar yang positif yang membangun agar aku makin semangat dalam membuat konten-konten yang berikutnya. Untuk kalian semua yang udah mensupport dan mendukung aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Amin.
Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Ini aku mau nyusunin piring yang udah aku cuci tadi. Di sini aku mau nyusunin dulu semuanya. Oh ya, jangan salfok, itu tuh kayak cahaya matahari gitu ya, teman-teman, yang nembus ke rumah karena memang masih lumayan terik gitu cahaya matahari di sore hari ini. Jadi karena memang rumah aku tuh kan banyak bolong-bolongannya gitu ya. Jadi kalau misalnya udah sore kayak gini, cahaya mataharinya kenceng, pasti kayak membayang gitu ya untuk sinar mataharinya itu ke dalam rumah. Lemari piring aku ini tuh padahal belum lama ya teman-teman aku itu beresin, dan sekarang itu udah mulai kelihatan berantakan lagi. Padahal yang di dapur ini tuh cuman aku aja gitu ya. Itu adalah salah satu bukti kalau misalnya kita ibu rumah tangga ingin selalu rapi gitu ya, tapi tidak bisa kita itu lakukan kerapian itu tuh dengan keadaan kita sehari-hari gitu. Kadang kan kita buru-buru gitu, jadi asal-asal aja naruh-naruh segalanya. Jadinya kayak rapinya itu nggak lama gitu loh. Jadi kayak harus rutin juga sih untuk dirapikan, di deep clean secara keseluruhan gitu. Cuman kadang aku tuh kalau misalnya buat ngebersihin lemari tuh nggak tahu kenapa kadang tuh suka mager gitu loh teman-teman. Apalagi untuk nyusunin piring itu, karena aku tuh bingung gimana lagi mau natainnya biar dia itu kayak kelihatan rapi gitu, biar awet gitu, rapinya itu lama. Jadi kadang kalau misalnya udah parah gitu ya berantakannya, jadi mau nggak mau ya udah aku itu beresin. Tapi kalau masih bisa dimaklumin ya udah aku biarin aja dulu. Nah, selanjut lagi ya teman-teman, di sini aku mau lanjut buat nyapu juga, karena walaupun aku nggak masak ini tetap ya aku itu pakai beraktivitas kan, mondar mandir. Jadi di sini tuh tetap aja banyak pasirnya, banyak debunya. Apalagi dengan keadaan rumah aku seperti ini tuh, kalau debu kayak pasir gitu ya, itu tuh rentan banget banyak di rumah ya teman-teman. Pokoknya bener-bener harus rajin disapu, walaupun nggak terlalu sering buat beraktivitas gitu ya. Maksudnya kayak aku kan nggak pakai masak, itu tetap juga aku itu sapu gitu teman-teman, karena ya itu walaupun nggak dipakai masak tetap aja kayak pasir itu tuh di mana-mana gitu. Apalagi kalau pintu udah dibuka gitu ya, nanti ada angin itu tuh kayak kayak debu-debu itu tuh masuk ke rumah. Apalagi kan tanah berpasir itu kan lumayan banyak gitu debunya. Nah, lanjut di sini tuh aku sebenarnya niatnya itu pengen santai-santai gitu sama anak-anak, tapi aku keinget aku itu tadi memang udah nyalin air gitu ya, biar airnya itu tuh nggak kosong di dalam kukusan. Aku itu mau langsung aja gitu ya buat ngerebus air lagi, jadi biar tetap selalu ada gitu stok air. Jadi nanti kalau tiba-tiba airnya itu tuh habis, aku tuh nggak pusing buat ngerebus air gitu, karena memang udah ada stoknya. Pokoknya semenjak udah ada gitu ya untuk tungku darurat aku di luar kayak gini, dapur yang pakai tungku kayak gini pakai kayu bakar, semenjak udah ada gitu dikasih atapnya sama pak suami, aku tuh kayak semangat aja gitu teman-teman kalau mau ngerebus air, karena kan dia itu tanahnya nggak basah kena hujan gitu ya. Jadi aku tuh kayak seneng aja gitu kalau misalnya mau masak-masak di sini. Kalau misalnya nggak mikirin kayak kuali itu tuh pantatnya bakalan hitam, bakalan gosong, aku tuh pengen gitu ya sesekali itu masaknya tuh di sini kayak nyambel di sini, masya Allah pasti bakalan enak banget aromanya. Terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah ngikutin kegiatan aku. Semoga aja deh ya kalian tuh nggak bosan ngeliatin kegiatan aku yang itu aja gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh biar apinya itu tuh kayak lebih maksimal gitu besarnya dan lebih lama gitu dia itu hidupnya. Aku tuh mau tambahin kayu. Ini tuh papan-papan bekas gitu ya. Terus kayu-kayu yang bagus-bagus aku pilih yang kering-kering supaya apinya itu tuh nggak cepat padam. Jadi aku nggak harus bolak-balik ke sini gitu buat ngidupin api atau buat niupinnya nanti. Terima kasih untuk kalian yang udah ngikutin ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore. Semoga kalian selalu suka dan selalu enjoy. Ketemu lagi ya di video aku yang berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu. See you the next video. Bye.